Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini. Sebelum makan sahur tadi kita dihidupkan kembali oleh Allah. Setelah dimatikan oleh Allah kita untuk istirahat tidur dari malam. Salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita tadi malam berkaitan dengan membumikan Al-Quran. Kalau tadi malam kita baru memberi satu contoh tentang bagaimana syariat zakat dan implementasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik bagi muzaki maupun terhadap mustahik. Maka pada pagi ini kita akan melihat sisi lain tentang membumikan Al-Quran yang juga nanti akan kita kemukakan beberapa contoh-contohnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam membumikan Al-Quran itu setidak-tidaknya ada dua syarat penting. Apa dua syarat penting itu? Yang pertama bahwa dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua dibutuhkan penerapan yang benar terhadap isi kandungan Al-Quran. Nah, dari dua hal ini, yang pertama pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Berkaitan dengan pemahaman ini, ketika ingin memahami Al-Quran melalui berbagai macam ilmu, kalau berkaitan dengan cara membaca Al-Quran, tentu ada ilmu yang berkaitan dengan tilawah. Di dalamnya ada ilmu tajwid yang berkaitan dengan ma, kemudian wakaf dan iklim, di mana mulai, kemudian di mana berhenti. Nah, itu. Kemudian berkaitan dengan tafsirnya juga tidak semua orang yang berhak untuk menjadi mufassir dalam menerjemahkan dan memahami ayat-ayat Al-Quran, apalagi yang berkaitan dengan hukum. Maka pemahaman yang benar terhadap Al-Quran ini ada beberapa kategori. Di tingkat ilmuwan atau alim yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama, maka dia bisa menjadi mufassir. Kemudian untuk tingkat awal, tentunya kita membaca, kita mengikuti apa yang sudah diumumkan
dirumuskan oleh para mufassir, oleh para ulama, yang ketika kita memahami dan menggali hukum di dalam Al-Quran, tentunya nanti Al-Quran tidak bisa diterjemahkan kemudian ditafsirkan secara lepas, tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran terutama harus dijelaskan, harus ada bayannya, penjelasannya melalui hadis Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran, Sunnah sebagai sumber hukum itu tidak bisa dilepaskan ketika kita mengkaji Al-Quran dalam rangka upaya membuktikan Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, penerapan yang benar terhadap Al-Quran. Nah, dalam penerapan yang benar terhadap Al-Quran ini ada beberapa penghambat dan bahkan ada beberapa pendukungnya. Artinya penghambat dan pendukung itu, penghambatnya adalah sebaliknya dari pendukung ketika kita ingin menerapkan ayat-ayat, ingin menerapkan isi-isi Al-Quran di dalam masyarakat kita yang beragama Islam. Apa faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya ada secara lokal dan ada secara global. Yang pertama kita lihat secara global dulu, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada 3 penghambat penerapan Al-Quran secara global. Artinya kalau secara global kita berbicara tidak hanya Indonesia, berbicara permasalahan dunia. Mengapa ini menjadi penghambat? Karena terjadinya perbedaan sudut pandang, terjadinya perbedaan persepsi. Yang pertama adalah demokrasi. Nah, ketika kita menerapkan ayat-ayat tentang demokrasi, tentang politik, bahwa ajaran Al-Quran memberikan isyarat untuk memutuskan, untuk mengambil suatu keputusan adalah melalui musyawarah wasyawirun. Kemudian kalau kita lihat sisi demokrasi, musyawarah itu diwujudkan dengan suara terbanyak. Kebenaran diukur dengan suara terbanyak. Tentu bertentangan dengan hukum Al-Quran. Ketika kita berbicara, belum tentu yang banyak itu benar, dan juga belum tentu yang sedikit itu salah. Ini demokrasi. Maka menjadi momok bahwa ketika menerapkan ini, menerapkan prinsip-prinsip politik dalam Islam, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui prototipe masyarakat Makkah dan Madinah, ini bertentangan demokrasi. Nah, ini tidak toleran segala macamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pluralisme. Pluralisme yang didengungkan secara internasional terkadang juga banyak melanggar dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran.
Padahal Rasulullah SAW memberikan batasan yang sangat jelas di dalam Al-Quran yang dia contohkan dalam kehidupan pribadi beliau bersama para sahabat ketika hidup di Madinah yang berdampingan dengan saudara-saudara Rasulullah dan para sahabat yang berbeda keyakinan ketika itu. Maka jelas disampaikan oleh Rasulullah ketika ada tawaran bahwa ya Rasulullah, bagaimana supaya kita jangan ribut. Itu ketika beliau berada di Makkah. Jangan kita gontok-gontokan. Bagaimana kalau hari ini kalian mengikuti ibadah kami, besok kami mengikuti ibadah kalian? Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, walaupun matahari diletakkan di sebelah kanan, kemudian bulan diletakkan di sebelah kiri, ada rayuan untuk meninggalkan atau mempengaruhi ajaran atau milah yang aku bawa, maka sedikit pun aku tidak akan berpengaruh, dan akan engkau lihat nanti Allah lah yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kemudian selanjutnya turun ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas dalam persoalan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jelas batasnya. Ibadah tidak bisa dicampur-campur. Apa saja yang berkaitan dengan substansi ibadah tidak bisa dicampur-campur. Bagaimana dalam persoalan muamalah? Dalam persoalan muamalah berbagai macam contoh Rasulullah contohkan dalam kehidupan beliau, bahwa Rasulullah menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan orang-orang non-muslim atau yang berbeda keyakinan ketika itu. Rasulullah memberikan perlindungan terhadap kafir sini, dan Rasulullah juga meminta pajak, meminta orang kafir sini untuk membayar pajak. Artinya apa? Jelas bahwa yang berkaitan dengan muamalah harus dibedakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariat dan yang berkaitan dengan ubudiyah. Walaupun pada hal-hal tertentu syariat yang melekat dalam muamalah, dalam ekonomi, tidak bisa dipisahkan juga dengan hukum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah penghambatnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Di dalam Al-Quran diterapkan oleh Allah hukum qisas, yang membunuh harus dibunuh, yang mencuri harus dipotong tangannya. Tetapi bagaimana penerapannya? Ketika ini diterapkan, ada hak asasi manusia secara internasional yang melarang. Ini merupakan faktor penghambat. Kemudian di sisi lain kita melihat juga beberapa contoh dari penerapan membumikan Al-Quran di tengah masyarakat kita yang secara lokal. Nah, kita lihat secara lokal di negara kita, Bapak Ibu, bahwa ajaran Al-Quran
jelas memberikan pedoman dan memberikan tuntunan kepada kita. Seperti kita ambil satu contoh di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kata Allah, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ia tampakkan padanya. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan perintah menutup aurat terhadap kaum perempuan. Yang ayat sebelumnya memerintahkan dan memberikan batasan aurat terhadap kaum laki-laki. Jelas bahwa mazhar minha, apa yang bisa kelihatan. Menurut para ulama, mazhar minha itu adalah muka dan telapak tangan. Kita lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Dahulu di tahun 80-an bahwa ada pembatasan, tidak semua anak sekolah boleh berjilbab. Bahkan ada beberapa sekolah yang memang dilarang oleh pihak sekolahnya untuk berjilbab, kecuali sekolah madrasah dan pesantren. Tetapi dengan berjalannya waktu, adanya keinginan untuk membumikan Al-Quran melalui apa? Melalui parlemen, melalui legislatif dan eksekutif, sehingga bergulirnya reformasi. Alhamdulillah, kita lihat pada saat sekarang ini tidak ada lagi larangan seperti itu, walaupun ada satu kasus yang dimunculkan, yang itu juga mohon maaf terkadang sering mendiskreditkan kita yang mayoritas umat Islam. Ada di beberapa kasus saudara-saudara kita yang mayoritas, kalau dia tidak dibiarkan tidak berjilbab, maka dia takut akan dibully. Ada beberapa daerah atau daerah-daerah tertentu membuat kebijakan supaya dia berjilbab, sehingga itu diperalat bahwa melanggar hak dan memaksakan keyakinan. Walaupun banyak juga yang menerima hal yang seperti itu. Sebaliknya juga ada putri-putri kita yang bersekolah di sekolah-sekolah keagamaan yang berlainan keyakinan dengan kita, dilarang untuk berjilbab. Nah ini. Kemudian kita lihat juga Bapak Ibu dahulu, belum terlalu lama, masih ingat dan masih segar dalam ingatan kita 2 atau 3 tahun terakhir ini. Dahulu kita mimpi ingin melihat polwan berhijab atau menutup aurat. Mimpi kita. Kapan aparat hukum, kapan polwan ini bisa berjilbab? Sebagaimana kita melihat polisi Arab, mulai Aceh, ada keinginan untuk menegakkan syariat di Aceh melalui kodurnya Aceh. Di Aceh, polwan mulai berjilbab. Aneh bagi kita karena belum diterapkan semuanya. Tetapi alhamdulillah, tidak lama setelah itu maka salah
Polri menetapkan kebijakannya dibolehkan poluan yang beragama Islam untuk berjilbab. Kita lihat sekarang, cantik sekali perempuan Islam, cantik sekali para poluan itu menutup aurat dengan berhijab. Bahkan minder bagi mereka yang tidak berjilbab pada hari ini. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita. Dan penerapan berjilbab juga itu berbeda-beda pastinya. Kita lihat dulu bagaimana cara berjilbabnya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana berjilbabnya atau menutup kepalanya dulu kaum muslimah di zaman tahun 60-an, 70-an dan awal 80-an. Nah, ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penerapannya di dalam menutup aurat. Kemudian banyak lagi aspek-aspek di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat yang apabila ada upaya bagi kita, baik secara lokal melalui budaya, kemudian melalui kebijakan pemerintah, apakah undang-undang, peraturan daerah, peraturan adat, segala macam. Dalam hal iktisadiyah, dalam hal hukum ekonomi dan moneter, dahulu kita tidak mendengarkan di Indonesia ada bank syariah, sehingga di pertengahan tahun 90-an muncul bank penanggalan, satu-satunya bank yang menerapkan prinsip syariah. Tetapi juga dengan berjalannya waktu, munculnya undang-undang tentang perbankan syariah. Bagaimana apabila ada sengketa syariah yang dahulu semuanya dipukul rata, semua hukum yang bersifat perdata itu diselesaikan di pengadilan negeri. Tetapi sekarang sudah dipilah-pilah. Perdata umat Islam diselesaikan di pengadilan agama. Hukum tentang sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan agama. Dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, bank-bank daerah sudah mulai berubah. Beberapa daerah sekarang sudah mulai berubah dari bank konvensional ke bank syariah. Dan ternyata kalau dahulu bank konvensional yang kuat ketika dilanda oleh moneter, maka pakar ekonomi berbicara bahwa ternyata prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mampu untuk menangkal moneter dibandingkan dengan perbankan yang bersifat konvensional. Walaupun di satu sisi banyak kendala juga, bahwa belum semua kita umat Islam yang bisa hijrah untuk ke bank syariah dengan berbagai macam alasan, berbagai macam dalih, mulai dari tingkat darurat sampai kepada tingkat mencari dalih tidak mau. Nah, apa salah satu contoh Bapak Ibu? Kita sudah meminjam di bank konvensional, ketika pindah ke bank syariah, maka dihitung-hitung banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya bagi individu itu ketika pindah ke bank syariah. Apa mudaratnya? Terlalu tinggi menutup bunga yang ada. Apakah di bank syariah tidak ada? Ada, tetapi bukan bunga namanya,
yang berbeda itu adalah akal. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh dan banyak hal lain yang tidak bisa kita ungkapkan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan dengan diberikan oleh pengurus judul ini memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana upaya-upaya kita, umat Islam, upaya-upaya negara, kemudian semua elemen masyarakat kita dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran, membumikan Al-Quran di tengah masyarakat kita. Jangan seperti apa yang kita sampaikan pada pembukaan tadi malam, bahwa Al-Quran itu dari langit selalu melangit dan jauh jaraknya dari kita. Hendaknya Al-Quran itu membumi, kemudian punya jarak yang dekat dengan kita. Maka Al-Quran itu menyentuh semua aspek kehidupan kita. Tidak hanya kita baca di dalam sholat, tetapi kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak hanya ketika bermasalah, juga ketika bahagia kita dekat dengan Al-Quran. Semoga apa yang kita sampaikan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal bagi kita untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.